Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah lokasi di kota Semarang terendam banjir. Kesal jalan rusak tak kunjung diperbaiki, ratusan warga Tegal menggelar aksi demo dengan menanam pohon pisang dan menebar ikan lele. Dua pemuda terekam kamera pengawas mencuri kotak amal masjid di Desa Samban, Kabupaten Semarang. Kesal dengan kerusakan akses jalan kabupaten yang bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan, ratusan warga menggelar aksi demo dengan menanam pohon pisang dan menebar ikan lele. Warga merasa hanya menjadi korban janji pemerintah. Selamat datang di Desa Wisata Jeglongan Sewu. Sungguh, poster yang sangat satir ini dipasang warga di ruas Jalan Pagar Barang, Kabupaten Tegal. Bukan hanya bernada satir, tetapi juga yang membuat senyum seperti yang satu ini. Cara kreatif warga menyampaikan protes kepada pemerintah daerah yang telah bertahun-tahun tidak melakukan perbaikan jalan di daerah mereka. Warga sangat kesal karena akses jalan penghubung antara Kabupaten Tegal dengan Brebes layaknya seperti sungai yang mengering yang dipenuhi kubangan cukup lebar. Warga pun berdemonstrasi, bukan hanya bersuara lantang, tetapi juga menebarkan lele di lubang-lubang jalan sebagai pesan, ikan saja bisa hidup di tengah jalan. Ikan lele kemudian menjadi rebutan warga yang mengikuti aksi demo. Jalannya rusak jeblok, Pak. Seperti ini, Pak? Ya, betul, itu membahayakan banyak korban, Pak. Oh, ini sudah berapa lama, Pak? Nah, kurang lebih 5 tahun ada. 5 tahun. Ini akses kemana sih, Pak? Ini dari Barang sampai Pagebang, melewati Kabupaten Brebes sama Tegal. Ini warga sini mengadakan lomba apa ini, Pak? Lomba mancing di jalan raya jeblok-jeblok. Oh, maksudnya untuk apa, Ya, Pak? untuk membuat masyarakat untuk pemerintah pusat lah supaya memperhatikan jalan ini biar benar lagi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal menyatakan pemerintah kabupaten tidak memiliki anggaran untuk perbaikan ruas jalan Pagar Barang. Anggaran 17 miliar rupiah yang pernah dialokasikan tiba-tiba dibatalkan pemerintah pusat. Hanya karena mungkin pertimbangan nasional sehingga IJD tahun 2024 itu tertunda sampai sekarang. Ini yang kemudian dari daerah agak kewalahan karena tidak juga menganggarkan minimal pemeliharaan itu kami tahun kemarin belum memperbaiki. Hal inilah yang membuat kekecewaan. Warga yang selama ini merasa hanya menjadi korban janji-janji kampanye. Saat gubernur atau bupati baru, bahkan presiden baru, kondisi jalan warga tetap sama, dibiarkan rusak tanpa ada rencana perbaikan sama sekali. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dan staf pengadilan melakukan kampanye anti korupsi di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan tempat wisata. Beragam poster dan orasi diteriakan agar masyarakat tidak melakukan suap dan gratifikasi pada pengadilan saat berperkara. Sekilas, ini tampak seperti aksi demonstrasi, tetapi bukan. Ini adalah kampanye yang dilakukan Pengadilan Agama Ambarawa. Mereka melakukan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi pada masyarakat. Berbagai poster dan baliho anti korupsi dibawa berkeliling pasar, tempat wisata dan lokasi strategis lainnya. Bahkan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa melakukan orasi kampanye anti korupsi di tengah-tengah pasar. Mboten paring apa hadiah, mboten sak paring niki, Bu. Ini tidak akan gratifikasi. Para hakim yang biasa dipanggil Yang Mulia, orang yang dianggap mewakili Tuhan dalam memutus perkara, ikut turun melakukan kampanye anti korupsi di jalan-jalan. Tampaknya ini adalah sebuah tekad kuat penegakan hukum. Kami melakukan kampanye edukasi baik internal aparatur peradilan maupun kepada masyarakat. Kami terus melakukan edukasi
agar di pengadilan ini bersih dari korupsi. Kami menghimbau kepada masyarakat, jangan menghubungi kami. Datang ke pengadilan hanya khusus untuk bersidang. Jangan membawa uang, jangan membawa barang yang kaitannya untuk memenangkan perkara. Tolong kepada masyarakat, kepada advokat, para lawyer, bantu Mahkamah Agung. Kalau masyarakat memberikan suap kepada kami, berarti meracuni kami dan menjerumuskan kami. Kampanye anti korupsi di pasar ini disambut baik masyarakat yang selama ini sudah terstigma kotornya peradilan hukum di pengadilan. Bagi masyarakat awam, terutama pedagang ini, karena ini di pasar, baru tahu kalau ternyata mengurus sesuatu itu tidak harus pakai uang. Setahunya kalau masyarakat kecil, pedagang atau pembeli kan, setahunya pakai uang, ternyata tidak seperti yang dibayangkan gitu, Thomas. Kemarin marak pemberitaan. Iya. Wah, itu seperti apa? Ya kalau saya, gimana ya? Intinya tidak semua terus suap gitu, enggak, Thomas. Masalahnya kan kadang pendapat orang banyak kan, wah suap itu ternyata enggak ada ternyata ya Mas, suap menyuap itu. Belum. Saat ini sesuai dengan tarif resmi, biaya berperkara di pengadilan agama berkisar antara Rp250.000 hingga Rp750.000, tergantung permasalahan yang diperkarakan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Bisa meminimalkan biaya perkara juga. Dukung kami terus untuk Para pedagang di Kabupaten Boyolali mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Ditambah harganya juga naik menjadi Rp25.000 per tabung. Langkanya gas LPG sudah dirasakan oleh para pedagang sejak 2 pekan terakhir. Sulitnya mendapat tabung gas LPG 3 kg membuat pusing para pedagang di Banyudono, Kabupaten Boyolali sejak 2 pekan terakhir. Gas LPG 3 kg atau tabung melon ini juga mengalami kenaikan harga. Kini harga per tabungnya dijual Rp23 hingga Rp25.000 dari sebelumnya dijual Rp20.000 per tabung. Salah satu pedagang juga mengaku saking sulitnya mendapat gas LPG 3 kg sempat tidak bisa berjualan. Lagi susah banget. Kadang kan ada yang jual juga lebih mahal, 25. Biasanya 220 atau 22. Pernah nggak dapat tabung? Oh, nggak dapat, pernah sekali. Kadang langsung libur. Sementara pihak Pertamina Patraniaga Jawa bagian tengah mengklaim saat ini stok LPG aman dan tidak ada pembatasan distribusi. Pertamina juga mengklaim harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Jawa Tengah telah sesuai dengan keputusan Gubernur sejak bulan Agustus 2004 kemarin, yakni Rp18.000 di tingkat pangkalan. Bahwa Pertamina Patraniaga memastikan harga LPG 3 kg di pangkalan LPG itu adalah sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan Gubernur, sehingga dia tetap harganya tidak pernah berubah. Dan kemarin yang terjadi belakangan ini di Boyolali, kemudian di Klaten itu adanya beberapa masyarakat yang kaget karena tetangga provinsi sebelah kita di Jawa Timur itu memang baru saja mengalami kenaikan HET dari 16.000 menjadi 18.000. Padahal Jawa Tengah ini sudah sejak bulan Agustus, bahkan SK-nya PJ Gubernur itu ditandatangani, diterapkan bulan September, itu harganya sudah 18.000 di pangkalan. Kini warga berharap pasokan tabung gas khususnya 3 kg bisa kembali normal di pihak agen maupun warung. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.